Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Khairi. Saya berasal dari kelas 11 Agama 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter seperti uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Kebijakan moneter di setiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini adalah Bank Sentral. Posisi kebijakan moneter dalam konteks kebijakan makroekonomi Indonesia yaitu yang pertama, sisi permintaan yang meliputi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan nilai tukar. Sedangkan sisi penawaran yang meliputi yaitu kebijakan perdagangan dan kebijakan sektoral. Tujuan akhir dari sisi permintaan dan sisi penawaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang direvisi pada tahun 2004 dan 2009 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengenal dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Tujuan kebijakan moneter secara umum yaitu yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, yang kedua, menjaga kestabilan harga, yang ketiga, memperbaiki neraca pembayaran, yang keempat, mengandalkan mata uang sebagai alat tukar, yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja, yang keenam, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas, perekonomian, dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan cara peningkatan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ini juga disebut kebijakan moneter longgar atau ekonomi longgar. Yang melatar belakangi kebijakan moneter ekspansif ini adalah dikarenakan perekonomian sedang mengalami deflasi. Kebijakan moneter ekspansif diterapkan ketika peningkatan angka pengangguran dan peningkatan masyarakat akan suku barang dan lain-lain. Tujuan kebijakan moneter ekspansif yang pertama yaitu untuk mengurangi pengangguran dan yang kedua untuk meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu, resesi, atau depresi. Contohnya yaitu yang pertama penurunan cadangan kas, yang kedua memperjualbelikan surat berharga, yang ketiga penurunan tingkat bunga, yang keempat pemberian kredit longgar. Dengan adanya pemberian kredit longgar ini, otomatis pasti banyak masyarakat melakukan peminjaman. Dengan adanya peminjaman masyarakat, uang beredar tersebut akan keluar. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Yang melatar belakangi kebijakan ini adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak, tetapi barang dan jasa yang diperjualbelikan itu sangat sedikit. Kebijakan moneter kontraktif diterapkan ketika mengalami inflasi. Inflasi adalah nilai tukar uang yang merosot mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran. Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Contoh kebijakan moneter kontraktif yang pertama, peningkatan cadangan kas, yang kedua, memperjualbelikan surat berharga, yang ketiga, peningkatan suku bunga, dan yang keempat, pengetatan pemberian kredit. Misalnya, kita ambil contoh dari peningkatan suku bunga. Kalau suku bunganya meningkat, otomatis para masyarakat akan mempergunakan uangnya untuk menabung di bank. Dengan mereka menabung di bank, uang itu akan tertanam di bank. Secara tidak langsung, pasti menahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena masyarakat akan berbondong-bondong menabung di bank. Yang keempat yaitu instrumen kebijakan moneter. Instrumen ini dapat diartikan sebagai alat atau media yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter. Salah satunya dengan cara
Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, giro wajib minimum. Yang ketiga, moral suasion. Yang keempat, fasilitas diskonto. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka yaitu langkah-langkah uang dilakukan oleh Bank Sentral. Kegiatan Bank Sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Suku bunga acuan yang digunakan dalam operasi pasar terbuka oleh BI yaitu BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada masyarakat umum. Jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka Bank Sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dengan penjualan SBI, uang akan masuk ke Bank Sentral, sehingga uang beredar berkurang. Sebaliknya, jika Bank Sentral mengamati jumlah uang beredar berkurang dari kebutuhan, maka Bank Sentral akan membeli kembali SBI dari pasar modal. Apabila Bank Sentral melihat situasi dan kondisi ekonomi uang beredar di masyarakat itu sangat banyak, maka langkah yang akan diambil oleh Bank Indonesia yaitu menjual surat berharga. Kemudian dari hasil penjualan tersebut, maka Bank Indonesia akan mendapatkan uang. Uang masuk ke dalam Bank Indonesia akan mengakibatkan uang beredar berkurang. Jika uang beredar berkurang, maka inflasi menurun. Sebaliknya, ketika Bank Sentral mengamati jumlah uang beredar berkurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya jumlah uang yang beredar sedikit sementara persediaan barang dan jasa sangat banyak, otomatis ini akan mengakibatkan deflasi atau melemahnya kondisi perekonomian suatu negara. Jika terjadi kekurangan uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka langkah yang akan diambil oleh BI adalah membeli surat berharga. Dengan adanya uang beredar bertambah, maka inflasi akan naik. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto yaitu pengaturan jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka Bank Sentral mengeluarkan untuk menaikkan suku bunga. Sebaliknya, jika Bank Sentral mengamati bahwa kesulitan di bidang ekonomi disebabkan karena jumlah uang beredar terlalu sedikit atau deflasi, maka Bank Sentral mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Yang ketiga yaitu giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah ketentuan Bank Sentral yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu. Biasanya, cadangan dibedakan dalam dua bentuk, yaitu cadangan primer dan sekunder. Bank Sentral adalah bank yang menaungi dari bank-bank umum. Bank Sentral ini bisa membuat peraturan dengan menaik atau menurunkan cadangan kas. Biasanya, bank umum menerima uang dari nasabah bisa dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Bank Sentral dan bank umum punya persentase tertentu atau jumlah uang yang tidak boleh dikeluarkan atau dipinjamkan ke nasabah atau ke siapapun. Yang tidak boleh dipinjamkan ini namanya cadangan kas minimum atau limit atau batas limit yang tidak boleh dikeluarkan atau tertentu. Contohnya, jumlah uang nasabah di suatu bank 20 juta. Jika Bank Indonesia mematok cadangan kas minimumnya 3 juta, maka 3 juta ini tidak boleh dipinjamkan. Berbeda hal jika Bank Sentral ini melihat kondisi perekonomian atau melihat jumlah uang yang beredar di masyarakat ini banyak. Maka dengan jumlah uang yang beredar ini banyak, otomatis Bank Sentral bisa melakukan pinjaman dengan menaikkan cadangan kas. Dengan dinaikkannya cadangan kas, maka jumlah uang cadangan pun semakin banyak karena dinaikkan. Dengan bertambahnya jumlah cadangan kas, maka uang beredar pun berkurang. Persentase giro wajib minimum mempengaruhi daya ekspansi kredit. Jika Bank Sentral menurunkan, maka daya ekspansi atau kemampuan menambah kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, jika persentasenya dinaikkan, maka daya ekspansi kredit bank umum menurun, dan jumlah uang beredar berkurang. Yang keempat, moral suasion. Bank Sentral melakukan himbauan moral biasanya dalam bentuk pidato atau surat pengumuman terhadap perbankan. Biasanya, imbauan moral merupakan pernyataan Bank Sentral yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Dalam hal ini, diperlukan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab terhadap para pemilik saham
dan terhadap pemimpin perusahaan. Kesimpulannya, 4 langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang dikeluarkan oleh Bank Sentral melalui kebijakan moneter. Gunanya untuk mengatur kestabilan jumlah uang yang beredar di masyarakat.